Hayo, siapa nih yang masih sering gagal bikin bikang mawar maupun bikang cungkil? Ayo deh sini merapat, karena aku mau kasih tahu ke kalian cara bikin bikang, tips dan triknya juga supaya bikang kamu tuh bisa berserat cantik kayak gini. Ini cuma pakai 5 bahan aja tanpa mixer dan yang pasti rasanya juga enak. Oke, langsung aja kita larutkan 200 ml santan. Ini aku pakai santan instan ya teman-teman. Tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Jadi total cairan itu sebanyak 600 ml. Atau kalian juga bisa bikin santan sendiri ya, gunakan setengah butir kelapa, diparut kemudian diambil airnya sampai 600 ml. Nah, santan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian kita pindahkan ke dalam pan seperti ini, lalu kita tambahkan dengan 2 lembar daun pandan yang sudah dicuci, kemudian ini kita masak sambil terus diaduk supaya santannya tuh nggak pecah. Ini dimasak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih kita lanjut campurkan tepung beras sebanyak 200 gram, 100 gram tepung terigu, kemudian 20 gram tepung tapioka, lalu 180 gram gula pasir. Kemudian kita akan tuang sedikit demi sedikit santan yang sudah kita masak tadi. Ini santannya dituang dalam keadaan panas. Ingat ya teman-teman, dalam keadaan panas, tapi harus dituang sedikit demi sedikit sambil diaduk, jangan dituang sekalian. Soalnya kalau dituang sekalian nanti tepungnya itu bisa mateng. Karena kalau tepungnya mateng, nanti bikangnya itu bakalan bantet ya teman-teman. Ingat, ini pakai santan yang masih dalam keadaan panas, tapi harus terus dan sambil diaduk seperti ini sampai benar-benar tercampur merata. Makanya santannya itu jangan dituang sekalian ya teman-teman, sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, kalau udah halus seperti ini, adonannya kan udah nggak ada yang bergerindil lagi. Sekarang kita tambahkan dengan semua sisa santan, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur benar-benar rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata ya teman-teman, teksturnya juga udah halus, tapi untuk memastikan lagi tidak ada yang bergerindil, lebih baik kita saring kembali seperti ini. Nah, kalau sudah disaring, kemudian ini adonannya akan kita bagi menjadi kurang lebih 3 bagian. Nah, untuk pembagian adonan ini tergantung juga dengan warna yang mau kalian gunakan, karena di sini aku mau pakai 3 warna, yaitu hijau, warna pink, dan juga warna putih. Jadi aku bagi jadi 3. Di satu wadahnya kita beri dengan secukupnya pasta pandan, kemudian wadah lain beri dengan warna merah secukupnya. Kemudian ini tinggal kalian aduk aja sampai semua warnanya tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai langsung lanjut kita panaskan cetakannya. Ini harus benar-benar panas dan perhatikan knopnya itu aku taruh di bawah ya teman-teman. Kalau udah benar-benar panas banget, tandanya itu ketika diciprati dengan air garam mengeluarkan banyak uap seperti ini. Nah, itu artinya cetakannya udah siap kita tuang dengan adonan. Kita tuang adonannya itu bergantian ya, sesuaikan aja dengan selera untuk urutan warnanya teman-teman. Nah, kalau adonannya udah selesai dituang, kita biarkan dulu apinya di posisi yang sama ya, di bagian bawah itu, dan kita tunggu dulu sampai sarangnya benar-benar terbentuk seperti ini, baru kemudian ditutup, dan ini dikecilkan apinya ke yang paling kecil sampai benar-benar matang seperti ini. Nah, kalau bikangnya udah matang seperti ini, langsung aja kalian cungkil perlahan ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini sarangnya tuh cakep banget. Untuk cetakannya tuh nggak boleh dioles menggunakan minyak ataupun margarin sama sekali ya teman-teman. Cukup diciprati aja dengan air garam. Air garam itu fungsinya supaya rasanya tuh lebih gurih. Nah, untuk cetakannya kenapa nggak dioles dengan minyak atau margarin? Karena kan kita mau bikin bikang cungkil ya teman-teman. Kita butuh loyang yang lengket. Jadi biar hasil mekarnya itu bisa cantik kayak gini. Gimana nih teman-teman? Gampang banget kan cara bikinnya? Ingat praktekin di rumah dan semoga berhasil.